Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afifah Sugiwahyuni dan saya akan memberikan sedikit tutorial terkait bagaimana cara mengolah data SEM dengan menggunakan, jadi data SEM ini kan image gitu ya, dengan menggunakan software image J, kemudian Excel dan juga Origin. Nah, si image J ini bisa kita sebut lebih mudah image J aja. Nah, untuk tahap pertama kita akan menentukan ukuran-ukuran partikelnya terlebih dahulu dengan image J, nanti akan didapat nilai luas atau area, kemudian nanti akan diolah di Excel karena datanya itu pakai format yang Microsoft Excel, separated values, kemudian nanti akan di copy paste ke Origin setelah didapat nilai diameternya yang seperti itu. Nah, kita langsung ke tahapannya, di mana kita akan buka software image J dan juga kita akan open file terlebih dahulu. Di sini sudah disiapkan, ini softwarenya seperti ini saja, kemudian kita file dan kita open file. Di sini ada beberapa gambar, tapi kita akan cari yang spherical aja gitu ya, yang bentuknya bulat-bulat saja. Nah, bisa pakai ini, kemudian kita langsung ke tipe image-nya. Jadi kita harus pastikan dia 8 bit. Kenapa? Karena untuk mode threshold nanti ya khususnya, dia itu nggak bisa pakai yang tipe RGB dan segala macam gitu ya. Jadi kan ada tipe lain ya. Nah, ini RGB stack, HS bit stack. Nah, dia tuh bisanya yang bit ini, 8 bit aja kita pastiin. Kemudian kita akan set scale. Jadi kita tuh remove scale-nya dulu. Jadi skala, takutnya ada skala awalnya tuh lain gitu ya. Jadi kita bisa remove scale-nya dulu. Ini sebenarnya udah nggak ada sih, tapi kita nggak apa-apa, kita remove aja. Kemudian kita akan gambar ruler di sini. Oke, kita akan gambar ruler di sini. Ini tuh skalanya ya. Skalanya 50 nanometer kita gambar. Ini sambil pencet shift supaya nggak miring garisnya. Kurang lebih sampai sini. Seperti itu. Kemudian kita akan analyze, terus kita ke set scale lagi. Nah, di sini distance in pixels itu udah lain ya, tapi ini kan dalam pixels. Terus untuk non distance-nya kita karena di sini 50 nanometer, kita 50. Untuk unit of length-nya di sini nanometer. Di sini kan nanometer juga. Jadi kita samakan. Nah, di sini sudah berubah kan, ini tipe 8 bit, kemudian ini dalam nanometer. Sekarang kita ke tahapan berikutnya, kita bisa zoom out ya, atau kita sesuaikan gitu ya. Kemudian kita ke ini sudah ya diukur skala dengan gambar garis yang tadi yang straight line. Kemudian kita juga sudah reset skala yang tadi, jadi sudah dalam nanometer juga. Kemudian kita akan pilih opsi rectangle. Ini tuh kita akan fokus dan kita fokuskan dan kita crop lah, kita potong bagian mana sih target lah ibaratnya yang akan kita tentukan gitu ukuran partikel lah. Ini ya yang bagian rectangle ini kita tinggal crop aja sih gitu. Nah, biar si ruler ini tidak terbawa, tidak ikut terdeteksi. Misal di sini atau di bawah sini, it's okay. Nah, saya akan pilih menyamping ya. Kemudian kita akan edit. Oh, bukan, kita akan ke image dan kita akan duplikasi gambar ini. Nah, sehingga muncul gambar yang tadi kita fokuskan atau kita crop. Selanjutnya, kita akan perjelas lagi partikel-partikel ini dengan bandpass filter. Jadi itu biar lebih jelas lah ibaratnya antara background dengan partikel yang dituju. Ke proses, terus kita ke FFT, terus kita ke bandpass filter, kita oke. Nah, ini begini ya. Terus dia blurring bagian backgroundnya juga dia jadi di sini. Selanjutnya kita langsung ke bagian threshold. Jadi metode threshold ini adalah yang ibaratnya dia tuh deteksi partikel-partikel itu ada di mana dan seberapa besar sebelum nantinya dianalyze untuk ditentukan ukuran atau luas partikelnya lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan ke analyze. Di sini ada, bukan analyze, kita akan ke kita akan ke opsi image. Mohon maaf, kita akan ke opsi image, terus kita akan ke bagian adjust. Di sini adjust ini kita bisa pilih yang threshold atau control plus shift plus tab.
Nah, ini muncul nih, yang bagian merah ini adalah bagian yang dideteksi sebagai si partikel itu. Kita bisa sesuaikan seperti ini, kurang lebih lah ya, begitu. Ini juga bisa, gitu. Ini bagian merahnya, kita akan coba. Sayangnya ini memang masih cukup banyak pengotor-pengotornya sih ya. Masih banyak pengotor-pengotor yang ibaratnya itu dia apa sih? Dia mengganggu untuk pengukuran partikel ini. Jadi kan bagian merah ini yang terdeteksi. Seperti itu. Ini bisa dilakukan seperti ini, atau misalkan kalau kita tidak mau threshold ya, kita bisa ke mode manual. Jadi kita duplicate lagi gambar ini. Kemudian kita akan pilih oval, karena ini kan spherical ya. Bisa juga sih pakai freehand, tapi pakai freehand ini lebih butuh waktu dan tenaga lebih gitu ya, dan kesabaran lebih. Kemudian kita bisa seperti ini nih ya, kita bisa sesuaikan, pastikan, dan ini sebenarnya lebih akurat sih dibandingkan threshold, apalagi kalau kasusnya dia tumpang tindih gambar partikelnya dan masih banyak lagi gitu ya. Kan nanti kan akan bisa terhitung jadi satu partikel, padahal partikelnya itu banyak gitu. Nah, kemudian kita bisa ke ini nih, Control M atau measure. Jadi dia akan satu-satu lah gitu, Control M seperti ini. Nah, dia muncul ya nilai areanya seperti itu. Tapi ini dalam nanometer gitu. Nah, untuk nandain yang sudah kita ukur, kita akan ke edit, terus kita ke bagian fill atau draw, ini sama aja sih. Seperti itu. Nanti dia kalau yang draw ini dia pinggir-pinggirnya gitu. Nah, selanjutnya misalkan yang ini. Nah, ini ada kan bekasnya kan di situ. Misalkan yang ini aja deh. Nah, kita lakukan ini satu persatu. Seperti itu ya, kurang lebih. Mungkin kita akan bikin dia 10-15 deh. Walaupun memang agak lama. Kita Ctrl M lagi tadi. Nah, kalau Ctrl D, ini kan muncul ya data kedua. Kalau Ctrl D, ini untuk yang draw, untuk nandain tadi. Jadi kita langsung Ctrl D. Kemudian kita pilih lagi. Jangan yang terpotong partikelnya, karena nggak full partikelnya. Langsung aja Ctrl M, Ctrl D. Terus itu yang ketiga ya. Kalau cara manual ini sebenarnya memang jadi lebih rapi sih. Karena memang kita tuh juga kalau untuk metode threshold harus pintar-pintar ngambil partikel yang mewakili, tapi cukup bebas dari pengotor lain. Maksudnya dari hal-hal lain gitu loh. Kayak ini kan dia yang kecil-kecil ini kan ikut terbawa tapi tumpang tindih, jadi nyatu semua gitu. Itu juga kan jadi lain nanti pengukurannya seperti itu. Ini kita sesuaikan saja. Pakai freehand juga sebenarnya bisa lebih membentuk partikel ya, karena kan nggak spherical banget nih. Beberapa partikelnya ada yang penyok-penyok pinggirnya. Tapi it's okay gitu. Kalau pakai freehand dia lebih butuh waktu dan kesabaran juga. Ctrl M, Ctrl D. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah 5 data muncul. Nah, seperti ini terus saja kita lakukan. Gitu. Sudah 6. Tapi ini tuh sebenarnya cukup mudah karena tinggal Ctrl M, Ctrl D atau Ctrl F. Kalau kita pakai yang opsi fill, nanti dia tuh keisi gitu, keisi semua gitu. Tapi kan dia akan ngukur luas ya gitu, jadi dia tahu lah, ibaratnya udah ditandain lah, oh selingkaran ini gitu. Terus saja. Sudah 7 data, mungkin kita bisa bikin 15 kali ya, walaupun memang agak lama, it's okay. Tapi ini cukup mudah, cukup praktis lah. Oke. Saya sedang mencoba sebaik mungkin untuk menyesuaikan dengan ukuran partikelnya ya, yang akan kita measure. Seperti itu. Sudah 8. Oke, sejauh ini bagus. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kurang lebih juga hasil luasnya juga sekitaran itu.
luasnya dia. Berarti emang ini ukuran partikelnya besar-besar gitu. Tapi ada juga yang kecil-kecil ini. Jadi amat beragam ya. Tapi suka pengen genapin jadi 20 ya. It's okay. We're gonna make it easy and practical easy. So I don't need to be worried about this. Kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya masih ada sisa nih. Saya tuh suka greget gitu. Nah, ini sebenarnya udah dapat data ya. Jadi kita bisa langsung simpan gitu di sini di file terus save as seperti itu. Kita akan coba pada partikel yang agak kecil ya. Dia yang agak terbelakang ya, dari yang lain. Kemudian yang ini juga jangan lupa. Oke. Pada beberapa kasus dia ada yang tumpang tindih gitu. Kemudian ada yang gambarnya kurang high definition, ada juga yang blur gitu kan jadinya. Kemudian antara background dengan partikel itu mirip-mirip. So yeah, I need to be patient. Kita harus sabar. Kurang lebih begitu. Ini juga nih, ini kan nempel ya, lumayan nempel. Kalau kita threshold, dia bisa aja nyambung. Jadi satu partikel kehitung. Jadi satu luas hasilnya. Padahal kan 2 harusnya. Ini jangan sampai nempel nih, nggak boleh. Kita nggak boleh sampai buat dia menempel, kan nanti akan terhitung satu partikel. Begini. Oh, udah 16. Seperti itu. 20 lah ya. Kita buat 20 kurang lebih. Set. Sebelahnya ini juga ada ternyata. Oke, masih ada lagi? Ini kali ya. Oh, masih ada lagi. Oh, ini aja nih. Oke, kita udah dapet partikel-partikel yang pentingnya ya, yang mewakili gitu ya. Seperti ini. Nah, oke, dan sekarang kita bisa, ini muncul ya, ada 20 data. Kita bisa buat lebih banyak lagi dari ini. Kita bisa, ini masih ada seperti itu. Tapi untuk lebih efisien, tutorial ini kita bisa langsung save as. Sini kita pilih, ini apa ya? Kita namai dia area 1. Nah, setelah selesai ini, kita bisa langsung ke Excel. Di Excel ini kita bisa langsung ke data, kemudian ke from text. Kenapa? Karena data yang kita dapatkan adalah Microsoft Excel formatnya, tapi versi yang Microsoft Excel, separated values file. Jadi kita harus mengubahnya menjadi Excel biasa. Kan ada tulisan delimited. Jadi karakter ini seperti koma dan lain-lain, dialah yang memisahkan tiap bidangnya. Ini kan biasanya kita kalau bisa lihat previewnya ya, ini koma. Kita langsung ke next. Terus kita koma ini kita checklist karena memang pembatasnya koma dan dia berubah kan. Kemudian finish. Oke.